Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan di dalam kebaktian ini ya Tuhan. Kami satukan setiap hati kami ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menguatkan. Engkau Tuhan menjadi sumber jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau Tuhan selalu ada di sisi kami Tuhan. Engkau tak pernah lelah. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, sertai ya Tuhan. Sertai ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Nyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenangan.
Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Amin. Kau Tuhan yang setia. Mari nyanyikan dari awal. Tuhan Yesus setia. Katakan dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari sekali lagi katakan, dia mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Katakan, waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia Allah yang setia. Dia mengerti. Dia mengerti, dia paham apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Mari kita sambut Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Oh Jesus.
Mari kita katakan, You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship You alone. You are worthy to be praised. Katakan, You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship You alone. You are worthy to be praised. We give You all. We give
Mari semua sembah Tuhan. Jesus. Ya la 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 ya la 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 shika la 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 la. Kami bersatu hati, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya la 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 ya la 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 basyaka la 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 ya la la la. Oh, Jesus, we worship You, Lord. Hallelujah. Oh, ya la 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 ba ya la 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 ya la 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 ba shika la 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 ya. Haleluya. Ini hati kami Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Oh, Jesus. Haleluya. Oh, ya la 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 la. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Sungguh Kau Allah yang ajaib ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan Tuhan. Kami berikan ya Tuhan Yesus Kristus. Segalanya ya Tuhan yang kami miliki hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab segala yang kami miliki ya Tuhan, itu asalnya dari Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Jamah hati setiap kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hai bersyukur ya Bapa yang baik. Hai bersyukur Tuhan atas rahmat yang telah Kau beri, atas karunia yang Kau curahkan kepada kami. Sungguh kami tidak layak ya Tuhan. Sebenarnya kami ini tidak layak untuk menerima segalanya Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mampukan setiap kami ya Tuhan. Kau layakkan setiap kami yang sujud menyembah di hadapan tahta-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menjamah kami, memberikan kami hikmat pengertian yang jauh lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman mengenai doa. Doa yang sesuai dengan rancangannya, bukan rancangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami semua untuk sama-sama belajar mengenai firman-Mu Tuhan.
Pakai hati kami Tuhan, bajaklah hati kami sehingga kami menjadi lahan yang subur untuk firman-Mu bisa menjadi satu benih yang akan tumbuh Tuhan dan menjadi pohon yang berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai doa yang sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Manusia itu seringkali punya pemikiran ya, kalau aku bernasar berarti aku bisa mendapatkan apa yang aku mau dengan kekuatanku, dengan tenagaku, dengan apa yang aku lakukan lebih daripada biasanya. Bisa benar, bisa salah. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang itu melakukan nasar karena mereka memiliki keinginan untuk memaksakan kehendak mereka kepada Tuhan ya. Kalau saya lihat juga bernasar itu bisa jadi juga seperti mencobai Tuhan. Coba, aku mau seperti ini. Kalau engkau memang Tuhan, aku melakukan hal ini dan ini dan ini, aku ingin dapat ini. Jadi seperti kayak transaksional ya. Itu juga seperti nantang ya, kalau kita sebagai orang tua, kalau aku bisa dapat nilai 100 selama 1 minggu, aku bisa dapat apa? Nah, seperti itu kira-kira ya, kalau kita bernasar dengan tidak hati yang benar, motivasi yang benar gitu ya. Jadi kita bisa kadang-kadang drifted away gitu, keseret hal yang tidak lurus kembali ke Tuhan. Nah, bagaimana sih harusnya kita berdoa? Ada orang juga yang bilang, ya wes, saya tidak mau menantang Tuhan, saya tidak mau memaksa kehendak saya hanya berserah saja. Ya, berserah itu juga enggak salah. Tapi kadang ada orang yang cuman berserah dan diam. Berserah dan diam. Padahal Tuhan itu dinamis. Tuhan kita itu Tuhan yang dinamis. Tuhan ingin kita juga melakukan bagian kita. Meskipun kita berdoa, ada bagian-bagian kita juga yang harus kita lakukan ya. Di Kolose 1 ayat 9 berkata, Tuhan itu, Paulus mendoakan umat-umat Kolose ya, menyatakan bahwa supaya umat Kolose ini didoakan memiliki hikmat dan pengertian untuk mengerti tentang kehendak Tuhan yang sempurna loh. Kehendak Tuhan tuh yang sempurna untuk kita. Tuhan itu punya kehendak tuh selalu sempurna, paling baik. Meskipun mungkin kita melihatnya kok ini kayak gini ya, kok ini seperti itu ya, kok berbeda, kok berlawanan arah gitu ya. Nah, kalau kita belajar berdoa ya, kadang-kadang kalau anak kecil tuh berdoanya simpel, Tuhan saya pingin sepeda, Tuhan saya pingin ini. Tapi setelah bertambah umur, kita akan semakin spesifik doa, kita akan berubah ya. Dan kita juga melihat dengan berdoa secara spesifik, kita juga akan bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang spesifik pula. Dan itu menyebabkan iman kita bertumbuh. Ya. Di Matius 16 ayat 9 berkata, apa yang kita ikat dan kita lepas di bumi ini akan juga diikat dan dilepas di surga. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan. Mungkin kalau kita lagi jengkel, kita ngomong yang tidak menyenangkan, mengutuk, bahkan memaki-maki. Mungkin yang kita marahin dan kita maki, bahkan orang yang kita kasihi, mungkin anak kita atau pasangan kita ya. Apa yang kita ucapkan terhadap mereka itu terlepas dan diikat di surga loh. Jadi kalau kita sedang tidak happy, lagi marah, sebaiknya memang kita belajar untuk berdiam diri daripada kita mengucapkan kata-kata yang kemudian kita akan sesali ya. Nah, di dalam Alkitab kita ini ada 367 verses, ayat-ayat yang mengenai doa. Luar biasa ya, 1 tahun ada 365 hari, di sini ada 367. Jadi setiap hari kita memiliki satu cara doa yang setiap saat akan setiap waktu berbeda kalau kita memang mau mencari benar-benar. Dan bahkan di bahasa aslinya Ibrani itu ada beberapa bentuk kata doa ya. Contohnya adalah tefilah, tefilah itu berdoa. Kemudian ada yang bernama tesufah, tesufah itu repent, doa yang dengan penuh
ingin minta ampun Tuhan, aku bersalah, aku berdosa, aku sungguh-sungguh telah melakukan suatu kedukaan bagimu Tuhan. Aku mohon ampun, itu tesufa ya, doanya berbeda caranya. Terus kemudian ada tedakah, tedakah itu perayaan, kalau ada perayaan-perayaan hari Pondok Daun atau perayaan apalah yang orang-orang Yahudi itu lakukan, itu mereka melakukan doanya tedakah. Kemudian ada lagi paliel, lehit palel, macam-macam ya. Jadi sebenarnya doa itu sendiri memiliki berbagai macam bahasa di dalam bahasa aslinya itu ya, karena mereka memiliki pengertian bahwa cara berdoa itu berbeda-beda. Ada yang berdoa peperangan, ada berdoa yang memohonkan sesuatu ya, seperti kita petisi kepada presiden, itu juga ada cara berdoanya berbeda. Nah, kemudian kita juga harus mengerti ya, bahwa doa ini bisa melatih otoritas rohani kita. Dengan kita belajar terus berdoa, kita berdoa, itu akan melatih otoritas kita untuk kita bisa memiliki kuasa atas musuh kita, kuasa untuk menghardik, kuasa untuk mengikat roh-roh, kuasa untuk memerintah, mengusir roh jahat keluar, kuasa untuk pelepasan. Dan yang juga kita bisa pakai adalah kuasa untuk berdoa syafaat bagi orang-orang, menanyakan perihal seseorang yang ada, yang mengalami masalah. Mungkin kita punya satu compassionate heart untuk seseorang teman kita ya. Kita tahu-tahu diingatkan, waktu kita sedang berdoa kita terlintas wajah teman kita itu. Kita berdoa untuk dia, menyebut namanya, kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan orang ini terlintas di pikiran saya, apa Tuhan yang harus saya doakan untuk dia? Apa yang harus saya doakan untuk dia supaya dia bisa juga ada malaikat yang menolong dia, supaya dia memiliki kekuatan yang berbeda, yang lain Tuhan. Karena Engkau telah memberikan dia lewat di depan mata, di dalam pikiran kita, itu berarti Tuhan punya PR ya untuk kita lakukan terhadap orang yang sudah ada gambarannya terlintas di pikiran kita. Seringkali itu terjadi terhadap kami juga, dan jika kami setia dan kami tidak malas, kita mau tetap mendoakan orang ini apapun itu meskipun kita nggak ngerti masalahnya, biasanya suatu hari nanti kita akan bersimpang jalan dengan teman kita ini, dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam doa kita, dan kemudian kita bisa menolong dia. Itu adalah bersyafaat bagi seseorang ya. Dan itu sangat powerful, itu membangun iman kita. Kalau kita melihat kesaksian teman-teman kita ini, sebenarnya saya malah berterima kasih kepada mereka. Kadang mereka juga bilang, wah kami mendapat kekuatan dari doa-doa Anda gitu ya. Tapi bagi saya malah bilang, enggak, saya malah mendapatkan berkat dengan kesaksian hidupmu. Itu membangun saya karena saya belajar untuk taat dan saya bisa melihat campur tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja ya, bahkan keledai sekalipun, keledai Bileam. Jadi kita kalau mau lebih dipakai oleh Tuhan, janganlah kita merasa kita ini pinter, janganlah merasa kita ini sudah hebat, janganlah merasa kita ini lebih diberkati dengan kuasa-kuasa, dengan pemberian-pemberian roh-roh, segala macam apapun yang kita itu tahu ya. Tidak, kita ini hanya alat yang bodoh seperti keledai Bileam. Jadilah orang bodoh supaya Tuhan bisa memakai kita lebih lagi. Kalau kita udah pinter, kita pakai pikiran kita akan mematikan Roh Kudus di hati kita. Ya. Nah, kemudian ada kata amin kalau kita berdoa ya. Amin itu artinya apa sih? Amin itu artinya dimeteraikan, sepakat, jadilah demikian. Nah, kalau di Matius 21 ayat 22 dikatakan bahwa apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dengan penuh kepercayaan loh, ya. Kita tidak boleh memiliki wavering heart ya. Kita harus wavering heart tuh hati yang goyah. Kadang kita kalau berdoa Tuhan, kalau boleh, ya memang tidak salah sih, kita nggak maksa Tuhan. Tapi kalau lebih indah lagi, orang yang bisa mengerti hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan itu kita doakan, itu jauh lebih baik ya. Tapi memang untuk sampai ke situ, ya itu wah lama belajarnya ya. Saya aja juga nggak bisa. Tapi kita harus terus berdoanya, mintanya seperti Tuhan tolong supaya saya bisa berdoa sesuai dengan
firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Sehingga itu bisa terjadi dengan penuh kepercayaan ya. Saya punya satu cerita, simple, seorang anak kecil umur 4 tahun. Dia adalah anak seorang pendeta dan mereka bukan orang yang berlebih. Si anak ini suatu hari melihat suatu mainan di YouTube dan dia bilang, I want this, I want this. Terus papahnya lihat, wah ini enggak ada mainan di sini. Mainan ini cuma dari Amerika, jadi kita enggak bisa beli. I want this, I want this. Kemudian papanya cuma ngomong, ya sudah kamu doa. Doa minta sama Tuhan. Ya, anak kecil ini doa. Jesus, I want these toys. Ya, dah dia doa. Tahu enggak, 1 minggu kemudian ada tamu yang datang menjenguk keluarga pendeta ini, mengajak anak ini pergi jalan-jalan ke Aeon, tanpa sepengetahuan papa mamahnya, si anak ini dibelikan mainan seperti yang dia doakan. Waktu dia pulang dia bawa mainan itu, mama papahnya heran. Kok ini mainan yang seperti kamu doakan ya? Nah itu yang kecil ya. Saya juga mendapat cerita dari teman saya, ada seorang ibu. Ibu ini anak seorang hamba Tuhan juga. Ibu ini sudah gede ya, tapi dia cerita waktu kecil dulu, waktu umur 8 tahun, papanya itu meninggal. Sebagai hamba Tuhan yang tinggal di pastori, meninggal, kemudian pasti ada penggantinya dong. Ketika penggantinya datang, keluarga mereka ini diusir keluar dari pastori dengan kondisi 4 anak, ibu yang tidak bekerja. Mereka bingung, kemudian mereka terpaksa tinggal numpang di rumah keluarga mereka, salah satu saudaranya, dan kebetulan mereka juga bukan orang berlebih ya, mereka sama-sama orang yang kekurangan juga. Jadi di rumah itu mereka cuma bisa numpang tidur aja, tapi makan dan lain-lain enggak. Seringkali mereka kelaparan ya, enggak punya makanan, ibunya juga kerja serabutan kadang belum dapat uang ya. Nah suatu hari anaknya ini di rumah ngomong sama mamahnya, Ibu aku lapar, Ibu ada makanan apa? Ibunya bilang, sudah enggak ada, kamu ambil piring siapin di meja, yuk kita siapin piring. Terus dengan piring yang kosong itu anaknya tanya, terus nasinya mana? Berdoa. Nah, ibu dengan 4 anak ini berdoa bersama-sama, minta makan. Kemudian gak lama setelah mereka berdoa, mereka sambil menunggu-nunggu ya, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka mati kelaparan. Tapi memang belum ada beras. 15 menit atau 20 menit kemudian, gak lama setelah mereka selesai amin berdoa, tahu-tahu ada kelontang gitu ya di dapur, krompiang gitu ya. Terus mereka ngelihat di dapur ada apa? Ternyata ada kucing, bawa ikan tuh segede ukuran bandeng gitu loh, kita kira ya 700 gram lah ikannya, segitu. Lucu ya, ikan 700 gram dibawa kucing, itu kan besar sekali ikannya. Kok ya bisa gitu ya, aneh tapi ajaib. Akhirnya mereka berlima makan ikan, ya meskipun dibilang kotor bekas cokotannya kucing, mereka sudah nggak peduli lagi ya. Digoreng, dimasak, mereka makan tanpa nasi, gado aja ikan sama sambal gitu ya, karena nggak punya nasi. Dan setelah kejadian ikan yang dibawa kucing masuk dapur itu, mereka sudah tidak pernah kelaparan lagi. Selalu ada saja yang nganterin mereka, entah tetangganya nganterin beras, entah ada yang nganterin lauk, mereka tidak pernah kelaparan sampai mereka jadi dewasa. Mereka sekarang bahkan juga ada yang jadi pelayan Tuhan, dan kehidupan mereka itu benar-benar melihat betapa Tuhan menyertai mereka. Ya. Nah, kadang kalau doa kita tidak sesuai, hasil yang kita lihat itu tidak sesuai dengan doa kita ya, kadang-kadang kita doanya minta ini, dapatnya kok dapat itu. Minta berkat kok malah nyungsep ya. Kok Tuhan jahat gitu ya. Kita sering mencurigai Tuhan, kita sering menuduh-nuduh Tuhan. Tuhan itu enggak adil. Kok orang yang jahat makin kaya, aku yang bener rajin ke gereja, pelayanan terus, kok malah aku tuh enggak diberkati, kok aku masih gini-gini aja, kok aku masih mengalami hal ini dan itu ya. Tuhan dicurigai dan dituduh ya.
kok pintunya tertutup semua Tuhan? Emangnya Tuhan tukang buka pintu, door opener gitu ya. Di apartemen tuh ada tukang yang kalau kita buka pintu, selamat pagi, selamat malam lah. Emang Tuhan seperti itu? Enggak ya, Tuhan tuh kan bukan door opener. Jadi kita kalau ada mengalami pintu tertutup, mengalami kekecewaan, kita mengalami kehilangan kesempatan, kita kadang-kadang harus, kalau orang nyetir tuh ditur ya, ditur tuh berarti mentok, ternyata salah harus balik gitu ya, itu ditur. Enggak enak ya, wah Tuhan tuh enggak fair. Enggak saudara, Tuhan itu baik. Ya, kami semua juga pernah mengalami lah masa-masa kesulitan-kesulitan, ya itu sudah berlalu dan kami mengalami pemulihan-pemulihan. Saya pernah ngomong sama teman saya, dulu kami seperti ini dan ini dan ini. Sekarang kami tidak bisa seperti itu lagi. Tapi bagi saya hari ini, saya enggak yang terus mengingat-ingat, dulu aku bisa gini, dulu aku punya ini, dulu. Enggak. Meskipun hari ini saya tidak bisa seperti yang dulu waktu Tuhan luar biasanya sekali memberkati kami, tapi saya tidak pernah mengalami pahit hati. Kok enggak dibalik-balikin ya Tuhan? Katanya dikembalikan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 50 kali lipat. No. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah melihat pemeliharaan Tuhan seperti ibu tadi dengan 4 anaknya yang dikasih ikan sama kucing, di situ kita akan belajar dan kita akan mengerti dan kita akan sangat bersyukur dengan kesempatan yang Tuhan beri, yang Tuhan telah pilih kita untuk kita diproses dengan begitu rupa, dengan caranya Tuhan dan kita bisa melalui bersama dengan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Kalau kita memikir Tuhan sebagai Tuhan yang jahat, kita akan menjadi seperti hamba yang jahat. Tuhan itu baik, Tuhan always good, He is good. Ada 2 bukti apa yang artinya ini Tuhan itu baik dan Tuhan itu tidak jahat ya. Pertama, His plan is always good in our life. Ya, rancangannya tuh selalu baik di dalam kehidupan kita. Meskipun kadang kita menghadapi sesuatu hal yang mustahil, yang di luar kemampuan kita, ya, seperti kita kayak sakit, kalau orang lagi sakit, dikasih obat antibiotik, ternyata dia enggak sembuh-sembuh, gimana? Dosisnya dinaikin enggak? Dosisnya pasti dinaikin sampai mentok ya. Sama, kalau kita mengalami kekecewaan, kita mengalami keraguan-raguan, kita mengalami pencobaan, naikin dosisnya, dosis doanya, dosis baca firman-Nya. Karena itu akan memberikan kita kekuatan, otoritas rohani di dalam hidup kita. Karena iman itu akan membuat kita bergerak maju, moving forward, kita akan maju ya. Nah, iman tuh piye toh maksudnya kok seperti bahasa yang di awang-awang, seperti kayak bahasa yang susah untuk dicerna oleh kita orang awam ya. Gampang, iman tuh gampang. Setiap hari kita itu pasti beriman. Contoh, kalau Bapak Ibu lagi nyetir atau naik motor, jalurnya 2 arah. Kalau kita enggak punya iman terhadap sistem lalu lintas, kita pasti akan tetap galau ya. Jangan-jangan nanti kalau lampunya hijau, dari sana malah tetap terus nabrak, terus saya malah enggak bisa lurus, ditabrak gimana? Ya, jangan-jangan kalau saya satu arah ini ternyata 2 arah. Kalau memang sudah 2 arah ya pasti 2 arah, tapi kalau satu arah ya pasti satu arah. Ya tapi memang kadang-kadang ada sih ya yang nyelonong-nyelonong, ya itu memang hanya ada di Indonesia, spesial. Tapi itulah ya maksud saya, kalau seperti suami ya, seorang suami yang makan di rumah, dia juga harus punya iman terhadap istrinya. Imannya apa? Ya masakannya ini pasti enggak diracun ya, paling enggak ya. Kalau dia tidak punya iman terhadap istrinya, ya dia akan khawatir, jangan-jangan aku nanti dikasih racun ya, jangan-jangan nanti makanannya sengaja ya dikasih obat penenang atau apa yang membuat saya jadi tidak bisa hidup lebih lama karena tidak punya kepercayaan terhadap istrinya ya. Banyak hal lah yang dari sehari-hari kita harus belajar untuk percaya terhadap orang yang ada di sekitar kita. Lah itu hal yang sama juga kita lakukan terhadap Tuhan kita. Simpel kan berarti sebenarnya. Nah,
logika Tuhan itu tidak sama dengan logika kita. Ya, kadang-kadang berlawanan seperti yang kita ngomong. Kadang-kadang kalau untuk menyenangkan Tuhan, kitanya yang harus nangis-nangis ya. Kadang-kadang kita berpikir kok sampai kayak gitu ya Tuhan. Ya memang Tuhan itu ingin menyiapkan kita menjadi wadah yang tepat untuk berkatnya. Contoh, kalau minyak goreng panas dimasukin ke mangkok plastik pasti melonyot gak mangkoknya? Melonyot, kita harus berubah menjadi tembikar ya, supaya tahan atau menjadi stainless steel ya. Seperti itu, jadi sama seperti kita, kalau kita mau diberikan sesuatu hal yang lebih daripada wadah kita ini, pasti biasanya kita akan dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu. Supaya nanti waktu dimasukin hal yang baru ini, yang baru enggak jadi ikut kotor. Pembersihannya enggak enak banget. Ya, kita saking sering-sering kadang-kadang malah nangis-nangis, Tuhan ampun Tuhan, sudah Tuhan, cukup, ya. Semakin kita nangis cukup, semakin enggak selesai-selesai. Semakin kita ampun, Tuhan selesai Tuhan. Ya enggak, belum selesai. Saya bilang belum selesai kok ya, Tuhan bisa ngomong gitu kan. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir ya sudah, saya punya teman nih. Dia bilang, aku belajar untuk taat. Tapi dia juga taatnya bukan karena dia taat mengasihi Tuhan, tapi dia taat karena dia takut kalau aku enggak taat nanti lama-lama prosesku enggak selesai-selesai. Ya. Dia berpikir kalau aku taat menjamin aku mendapat berkat. Ya. Obsesi kita itu kan berkat, berkatnya apa ya? Mesti ini ya, berkatnya ini. Padahal sebenarnya berkat itu banyak ya, berkat kesehatan itu juga berkat. Nah, kita harus nurut dengan caranya Tuhan. Saya ada satu kesaksian yang luar biasa banget yang bagi kami pun sampai hari ini tuh aduh Tuhan ya. Ada seorang ibu yang punya 3 anak. Anak pertama dan ketiga itu laki-laki, yang tengah perempuan. Ibu ini rajin banget pelayanan. Beliau bukan orang yang berlebih juga, memiliki cukup saja, tidak lebih, tapi tetap pelayanan terhadap komunitas anak-anak jalanan. Anak yang pertama rajin pelayanan, anak-anaknya semua rajin pelayanan. Terus pada satu waktu berapa tahun yang lalu, anak yang pertama ini tahu-tahu kecelakaan meninggal di tempat sepulang dari pelayanan loh. Pulang dari pelayanan, kecelakaan meninggal di tempat. Wah, gelo banget ya, kok gitu Tuhan. Gak lama kemudian, berapa tahun kemudian anaknya yang ketiga itu tahu-tahu sakit. Sampai pada masa hampir terakhirnya itu anaknya bilang sama mamanya, "Mah, aku sudah kayaknya mau dijemput." Jangan pulang sih. Anaknya ini tetap sakit dan dirawat oleh ibunya. Sampai anaknya ngomong sekali lagi, Mama harus relain aku karena Tuhan sudah bilang aku akan dijemput dalam waktu dekat. Dan Mama harus relakan aku. Ini akan menjadi suapanku terakhir. Mama nyuapin aku ini pagi ini terakhir. Dan benar Tuhan, anak itu meninggal pada malam harinya ya. 2 anak laki-laki, masih cuma tinggal 1 anak perempuan. Kayak apa coba rasanya ya? Kok kayak gini Tuhan, aku sudah pelayanan, anakku pelayanan, aku memberikan dengan tulus, aku tidak berlebih dan dengan segala apa yang aku punya, aku melayani anak-anak jalanan. Kok balasannya kayak gini Tuhan? Ngerti kita maksudnya Tuhan? Enggak ngerti. Bisa terima. Ibu ini bilang, saya tetap cinta Tuhan, saya tidak menyalahkan Tuhan. Luar biasa banget. Saya sampai hari ini pun masih wow dengan cerita ini ya. Ibu ini masih tetap melayani komunitas anak jalanan sampai hari ini. Dan dia tidak pahit hatinya. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik untuk hidup kita. Dan yang kedua, hanya 2 poin saja. Yang kedua adalah Tuhan itu pingin kita memiliki suatu kualitas tertentu ya. Orang-orang pilihannya itu punya kualitas tertentu. Orang pilihan Tuhan itu punya standar tertentu. Dan itu harus dilalui dengan berbagai macam uji
layak gitu. Kayak kita kalau mau ngukir mobil aja diuji layak. Apalagi kita di hadapan Tuhan ya. Tuhan ingin kita tuh terlatih, tekun dan teruji. Seperti 1 Tesalonika 5 ya, itu banyak nasihat-nasihat. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Itu nasihat-nasihat yang sangat bagus sekali untuk kita mengikut Tuhan. Ya. Tuhan tuh menguji kita. Tapi Tuhan itu juga baik. Ada waktu-waktu di mana kita diberikan break ya, break, time out dulu, time out Tuhan, time out. Ya, Tuhan bisa kasih time out buat kita juga. Di zaman dulu, waktu zamannya Tuhan masih bersama dengan ya di dunia ini, para gembala itu kalau membawa domba-domba di malam hari, kalau pas mereka di tempat yang mereka tidak yakin, tidak ada padang rumput yang lebar, tempatnya mungkin cukup mereka tahu bahwa ini mungkin banyak binatang liar, mereka membawa domba-dombanya itu masuk ke gua-gua. Di dalam gua itu pastinya sebelum mereka masuk mereka melihat ya adakah ular, adakah kalajengking ya. Mungkin ada juga ya, tapi mungkin juga mereka nyalakan api di dalam gua itu sehingga domba-domba yang di dalam gua itu tidak akan dengan mudah digigit kalajengking atau ular ya untuk menghalau mereka ini. Tapi di luar pintu gua itu biasanya si gembala ini memberikan gulungan belukar berduri besar di depan itu ya, mulut gua. Maksudnya apa? Supaya binatang-binatang lain seperti singa atau apa tuh kalau mau masuk tuh wah susah ya, ada belukar di depan. Itu untuk melindungi. Tapi kadang-kadang si domba ini yang nakal kepingin keluar dari gua. Mereka kepingin keluar, maksa keluar. Kalau maksa keluar biasa enggak? Ya mungkin bisa ya. Tapi pasti dia kena durinya ya, kegesek-gesek gitu ya. Pasti dia akan terluka. Demikian pula kita. Kalau kita memang sudah dikasih Tuhan, oke, kamu memang harus masuk gua, diproses, di presto ya, panci presto. Siapa yang punya panci presto di sini? Kalau kita masak pakai panci presto, pasti dagingnya empuk dan enak ya. Demikian Tuhan tuh kepingin kita masuk ke panci prestonya Tuhan kadang-kadang. Kita dibikin supaya empuk dan enak. Nah, di dalam gua itu kalau memang kita pingin keluar ya yang ada babak bunyak ya, lecet-lecet. Kalau kita mau keluar dari rancangan Tuhan, makso aku tidak mau Tuhan, aku tidak mau, aku tidak diproses, aku sedang tidak diproses. Ya silahkan, yang ada adalah itu tadi kegeser-geser, berdarah-darah ya, karena memang sudah dikasih kawat berduri di depan guanya itu. Seringkali kita pingin menolong Tuhan juga ya, Tuhan kalau memang gini, aku gitu, gini kan bisa Tuhan. Kita sudah mengerti ya, rancanganmu bukanlah rancanganku ya. Kita lihat dalam Abraham dan Sarah ya, dia memiliki rancangannya sendiri, dia mau menolong Tuhan. Dia memakai dagingnya, dia memakai kemampuannya, pemikirannya. Dia jadi pinter kan, dia merasa pinter, aku pinter juga kok aku bisa nolongin Tuhan ya, dia jadi pinter. Dan apa yang terjadi? Semua yang dia lahirkan dalam daging, dia harus pelihara di dalam dagingnya juga. Dan bahkan menjadi duri di dalam berkat yang sudah tersedia. Diberkatin enggak? Tetap diberkatin, tapi ada durinya. Durinya itu yang akan terus menjadi duri di dalam berkat itu. Sampai sekarang pun kita masih merasakannya ya. Makanya kita harus belajar untuk mengerti, Tuhan apakah ini maumu, apakah ini rancanganmu, bagaimana cara melihat yang ini rancanganku atau rancanganmu. Rancangan Tuhan itu biasanya membawa damai sejahtera dan sukacita. Dan yang kita harus tahu juga kalau kita memberikan benih-benih itu, benih-benih doa, benih itu memang kita berharap benih itu tumbuh dan menjadi pohon dan berbuah ya, itu pasti. Tidak ada orang yang menanam benih terus udah enggak usah jadi pohon, udah di dalam aja, enggak. Tapi kadang kita punya pemikiran benih itu sebagai pancingan ya, pancingan terhadap berkat-berkat, pancingan terhadap yang aku mau, mancing gitu, mancing Tuhan. Kita lucu ya, kadang-kadang kita berpikir, kok Tuhan tuh mau disogok gitu ya, enggak bisa. Seperti kisah para rasul 8 ayat 20-23, itu ada Simon penyihir yang dia melihat kuasa dari murid-murid Tuhan Yesus ya, salah satunya juga Yohanes.
Aku pingin bisa meletakkan tangan di atas kepala orang dan orang itu bisa sembuh, bisa mengalami kelepasan dan lain-lain. Aku pingin dong, kasih dong, tumpang tangan dong, impartasikan kuasamu itu kepadaku, supaya aku juga bisa melakukan hal yang sama untuk mereka. Dan itu murid Tuhan bilang, kamu di-rebuke ya, enggak bisa. Motivasimu itu apa? Motivasimu itu salah, jadi mereka enggak bisa kasih itu ke dia ya. Nah, benih supaya bisa bertumbuh itu harus punya akar ya. Kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Seperti di Hosea 6 ayat 6 ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, Tuhan lebih senang pengenalan kita dulu. Kita harus mengenal Tuhan dulu. Tuhan tidak minta perpuluhanmu, tidak minta persembahanmu yang banyak, tidak minta uangmu, tidak minta hartamu, tidak. Yang pertama tuh Tuhan ingin kita punya kerinduan untuk kenal sama Tuhan. Setelah itu terserah, memang kalau digerakkan, memberi, ya silakan. Tapi yang paling penting adalah mengenal Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan 3 poin. Bagaimana kita bisa menjadi the vessel of his plan, vessel, bagaimana kita bisa menjadi alatnya untuk bisa Tuhan menggenapi rancangannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Cuman gampang, 3. Pertama kita harus mengecek dulu hati kita, motivasi kita dalam doa-doa kita itu apa? Apakah kita seperti tadi, Simon, yang aku pingin punya kuasa menyembuhkan, kuasa impartasi, tapi untuk keuntungan dia karena dia sebelumnya adalah seorang penyihir yang pasti juga dapat uang dari jambi-jambinya dia. Ya. Motivasi kita tuh penting, motivasi di dalam doa kita. Apakah masih pingin mengagungkan kita sendiri? Ini loh aku nek doa tuh wah manjur, orang sakit sembuh, orang koma titik ya. Wah aku nih hebat, kalau aku doa tuh wes pasti jos. Aku bisa berpuasa berpuluh-puluh minggu, mungkin ya, enggak sampai lebih dari 40 hari. Aku bisa kuat ini dan itu, aku hebat. Jangan, kita harus punya motivasi yang seperti Musa ya, dia hatinya sangat lembut. Tidak punya motivasi untuk kepentingan sendiri. Kedua, kita harus mengecek parameter kita, Bible kita. Bible ini sebagai guideline kita ya. Sebagai kompas kita. Dan yang terakhir kita harus mulai mengaktifkan Roh Kudus di hati kita. Terus ajak bicara Roh Kudus. Tanyai ya. Kalau kita mengalami masalah, Roh Kudus, saya harus ngomong apa ya? Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus, bagaimana ini kerjaanku sepi itu? Roh Kudus berikan aku ketenangan supaya aku mengerti bahwa Engkau pun memelihara burung-burung di udara, bahwa bunga-bunga di ladang Engkau mahkotai, apalagi kami Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu, umat kesayangan-Mu, Engkau melihat, matamu tertuju kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang besar seperti Engkau ya. Aktifkan Roh Kudus itu, aktifkan. Kita harus spontan. Roh Kudus tidak bisa dibohongi, kita harus spontan ya. Kita harus sincere itu tulus. Kita harus spesifik juga. Supaya kita bisa melihat jawaban doa kita ini spesifik atau tidak. Kita harus spesifik, kita harus setia, dan kita harus penuh semangat. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita harus tetap terus semangat. Dan terus perkatakan kata-kata yang baik, karena apa yang engkau katakan dan engkau lepas di bumi ini juga akan dilepas di surga. Terima kasih, sampai di sini dulu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Kita